Gerakanmu semakin pesat, Wirat. Jurus 8 tangan dewa dari Guru Kangsa Dewa bisa kamu lakukan dengan sangat sempurna. Menurut 4 guru itu, aku bisa menjadi jago dari segala jago. Kita akan disegani oleh pendekar-pendekar di bumi Jawa ini. Karena kita menguasai jagat persilatan. Tapi kamu tidak boleh jumawa, Wirat. Kamu harus selalu ingat peribahasa bahwa di atas gunung masih ada langit. Dan di atas langit masih ada langit lagi. Kalau guru-guru tua itu sudah pergi, aku bisa mengajari Bibi ilmu-ilmu yang sudah kumiliki. Buat apa Bibi belajar? Katanya Wirat akan selalu melindungi Bibi. Mau? Bibi. Aku kurang setuju dengan apa yang kalian lakukan. Menciptakan manusia Digjaya tanpa tanding bisa membuat dia menjadi sumber malapetaka. Bumi akan kehilangan keseimbangan dan yang muncul kekuatan tunggal yang justru bertindak sewenang-wenang. Selama ini, kita selalu dipojokkan sebagai pendekar aliran hitam. Kita dijauhi orang-orang terhormat. Kita dituduh sebagai biang kekacauan. Terutama raja seperti Angling Dharma dan Empu Mahasura gurunya. Padahal kita tidak pernah melakukan perampokan atau pengacauan. Kita yang selalu memusuhi para pendekar yang dekat dengan pemerintahan. Kita selalu mencap para pendekar seperti Mahasura itu sebagai pendekar istana yang aleman. Padahal mungkin kedekatan mereka itu karena sang raja atau keluarganya memang ngangsu kawruh kepada sang pendekar. Tapi kebanyakan mereka itu adalah penjilat. Nah, kami sepakat ingin memberi pekerjaan rumah buat para pendekar istana itu untuk menghadapi jagoan yang kita ciptakan. Sekarang ini, Wirat sudah hampir mencapai tahap akhir penyempurnaan ilmu kami. Nah, kalau kamu ingin menyumbangkan ilmu, silakan datang ke Rawabangkai. Aku kurang setuju dengan rencana kalian. Terus terang, aku kurang suka dengan Durgandini. Jangan-jangan kamu adalah musuh pertama untuk menguji kehebatan murid kami. Kamu mengancam saya, Kangsa. Aku memperingatkan kamu supaya lebih mempersiapkan diri menghadapi dia, juga muridmu dan anak mantumu. Mestinya kamu yang pantas meneruskan memimpin padepokan ini, Liwa. Jangan dibiarkan terlantar. Kejahatan Durgandini harus segera dihentikan, dan juga kejahatan yang lainnya. Yang jelas, ilmu rengka gunung yang telah mencelakakan Gusti Prabu Angling Dharma dan membunuh Guru Mahasura serta Galuparwati harus segera dimusnahkan, Nyai Dewi. Percuma saja, Liwa. Tidak akan ada yang mampu kecuali penciptanya. Saya sudah melihat kelemahannya. Tinggal mencari pemunahnya. Tapi yang paling penting, saya akan melaporkan ini kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Nyai Dewi tidak usah memaksakan diri. Kalau murid tertua padepokan bisa menggantikan guru melatih murid-murid, teruskan saja. Kalau tidak ada untuk sementara, istirahatkan saja. Suatu saat saya akan kembali
dan membangun perguruan Sugalu ini. Berhasil, Wirat. Kamu berhasil menggunakan aji rengka gunung itu. Aku letih sekali, Bi. Cah bagus, tidak apa-apa. Memang, kalau pertama sekali kita latihan aji rengka gunung, tenaga kamu itu akan terasa tersedot habis. Tapi, kalau kamu sering berlatih, sedotan tenaga itu akan semakin hilang. Kamu mengerti? Terima kasih, Nyai. Cah bagus. Betul jelas, ya. Kamu sudah siap mencoba ilmu yang selama ini kamu serap, Cah bagus? Lebih dari siap, Nyai. Saya ingin sekali menjajal pendekar sakti yang telah membunuh Biung Nila Saroya. Itu dia sasaran utamanya, Suliwa. Benar, bagus. Tapi tak ada salahnya kalau kamu coba dulu kepada Raja Malwapati. Dia dan patihnya mempunyai ilmu yang sangat sakti. Biungmu hampir mati di tangan mereka kalau tidak kuselamatkan. Bertarunglah secara jantan, Angling Dharma. Ilmu dan ajian yang telah kami berikan. Ini kesempatan kamu untuk menunjukkan diri kamu sebagai pendekar Linuwi, Wirat. Akan saya bunuh Raja Malwapati dengan patihnya itu. Saya akan gunakan ajian rengka gunung kalau terdesak, Nyai. Wah, bagus. Wah. Tapi, kalau kamu mampu membunuh Angling Dharma dan Batik Madrim, maka namamu akan cepat melesat di dunia persilatan. Sesudah itu, Nyai,
Wah, itu dulu. Biarkan negeri Malwapati berkabung 40 hari 40 malam. Setelah itu, kamu harus menunggu kedatangan Suliwa, pendekar muda yang telah membunuh biungmu. Kenapa kita berpisah di sini, Liwa? Kalau di Padepokan, rasanya masih terbayang Galuh Parwati. Saya maklum. Kami akan langsung ke Kalinggapura, Liwa. Sebenarnya, saya ingin sekali melihat kemegahan negeri Malwapati. Begini saja. Kalau nanti di Kalinggapura tidak ada tugas apa-apa, kalian pergi saja ke Malwapati. Mungkin saya akan lama di sana. Ditya, hati-hati. Tantri. Sama-sama, Liwa. Hati-hati, Liwa. Sampai ketemu, Liwa. Selamat jalan. Tuan, Kamu tidak ikut pulang ke Kalinggapura? ini ngusir atau bagaimana? Ya, siapa tahu kamu kangen sama saudara-saudaramu. Soalnya kalau ikut dengan saya mungkin akan lama di Malwapati. Saya kan sudah mengabdi kepada Tuan. Ya kemana saja Tuan pergi, saya harus ikut. Ya sudah, Iya, iya. ayo. Ya. Kamu tidak kangen kepada Empu Lingsir, Wirat? Bibi ingin ke sana. Iya. Terus terang saja, saya merasakan suasana damai waktu kita nyantrik di rumah Empu Lingsir. Beliau orang baik, bahkan terlalu baik untuk seorang pendekar. Maksudmu? Sewaktu kita berguru di sana, beliau memberikan banyak ilmu kebajikan. Hanya sedikit ilmu kanuragan yang beliau berikan kepada saya. Kenapa, Bi? Mungkin Empu menginginkan kamu memiliki keteguhan jiwa lebih dulu, baru diajarkan ilmu kanuragan yang sempurna. Kata Bopo Kalawadana, seorang pendekar yang jiwanya masih goyah bisa berbahaya. Dia akan selalu merasa terombang-ambing oleh keadaan, karena selalu dikendalikan oleh perasaan, bukan pikiran. Bukankah yang terpenting bagi seorang pendekar seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya? Mungkin pendapatmu juga ada benarnya. Bagaimana, Wirat? Apanya, Bi? Kita mampir ke rumah Empu Lingsir? Tentu. Bagaimana mungkin saya menolak permintaan orang yang paling saya cintai? Kamu, ayo. Galuh, aku benar-benar kehilangan kamu. Saat seperti ini, aku sangat merindukan keceretanmu. Liwa, Yang Guru, saya benar-benar sedih karena ilmu ciptaanku telah memakan anak kandungku dan cucuku sendiri. ya Eyang. Yang lebih mencemaskan lagi, Durgandini telah mengajarkan ilmu itu kepada seorang anak muda. Siapa dia, Guru? Aku tidak kenal Liwa.
Tapi keniatannya sungguh sangat buruk. Durgandini menginginkan kematian Angling Dharma dan kamu sendiri, Lewa. Lewat anak muda itu, Durgandini ingin berkuasa atas seluruh jagat persilatan di bumi Jawa ini. Mungkin Nyai Durgandini dendam kepada saya. Karena beberapa kali ilmu rengka gunungnya berhasil saya gagalkan, Guru. Kamu memang cukup cerdas untuk bisa mengganggu penggunaan ilmu itu. Tapi suatu saat cara itu tidak akan berarti lagi, Lewa. Kalau Durgandini atau siapapun pemegang ilmu itu bisa melatih diri untuk melawan gangguan itu. Lalu, bagaimana caranya untuk mengalahkan ilmu itu, Yang Guru? Kedatanganku kemari memberi bekal kepadamu untuk bisa mengalahkan ilmu itu. Hamba sangat berterima kasih kalau Eyang Guru sudi memberikan penangkal ilmu yang sangat mengerikan itu. Sebenarnya ilmu itu tidak memiliki penangkal. Aku ingin mengajarimu muslihat yang setidak-tidaknya bisa membingungkan pengguna ilmu rengka gunung. Ilmu itu namanya Candraditya Kembar. Artinya rembulan dan matahari. Kamu akan kuberikan mantram yang harus kamu hafalkan dan dibacakan ketika melawan Durgandini atau muridnya itu. Tubuhmu akan menjadi 6 sosok kembar atau bisa lebih. Sehingga lawanmu bisa menjadi bingung. Bagaimana kalau secara kebetulan dia menyerang tubuh asli saya, Guru? Tubuh aslimu akan menghilang, dan ketika dia menyerang salah seorang dari 6 bayanganmu, tubuh kasat matamu bisa langsung menyerang. Jangan beri kesempatan. Ilmu rengka gunung hanya bisa hilang kalau pemiliknya tewas. Ini. Baca mantram ini sampai kamu benar-benar hafal. Aku akan selalu datang sewaktu kamu butuhkan. Terima kasih, Yang Guru. Tuan kok ngomong sendiri kayak orang kesurupan. Ku baca mantram Candraditya Kembar, membuat semua mata terbalik. Kembar bayang ragaku, kembar bayang kenyataan. Siapa memandang hatinya bimbang, karena kembar bayangku adalah aku. Mantram sakti sakti ku baca mantram Candraditya Kembar, membuat semua mata terbalik. Kembar bayang ragaku, kembar bayang kenyataan. Siapa memandang hatinya bimbang, karena kembar bayangku adalah aku. Mantram sakti sakti ku baca mantram Candraditya Kembar. Saya lihat dari malam Tuan terus-menerus membaca tulisan dari kulit kambing itu. Kenapa? Tidak boleh. Tulisan ini untuk mengingatkan diriku bahwa semua manusia pasti akan mati. Nah, sekarang apa yang sudah kita persiapkan untuk menjemput kematian? Loh, Tuan kok bicaranya soal mati. Saya jadi merinding loh, Tuan. Baca mantram Candraditya Kembar, membuat semua mata terbalik. Kembar, sini.
siapa memandang hatinya. Ku baca mantra Chandra di Kembar membuat Bobo! Ayo! Kembar bayang kenyataan siapa memandang hatinya bimbang. Oh, Bongo, paling enak jadi tukang masak ya, Ngo ya? Ikan asinnya gurih, Tuan. Gimana? Enak kan? Yang mandi asik ya, Ngo ya? Bongo! Sini! Sana mandi sama-sama. Enak. Hantu, Tuan. Hah? Hantu, Tuan. Ada hantu. Hantu apa? Masa siang-siang ada hantu? Tapi kok masuk ada juga. Ini yang satunya. Satunya lagi mandi. Baru 2 saja takut. Apalagi 9. Tuan tidak percaya toh. Ya, percayalah. Bobo! Sini! Nah, itu. Tuh. Ada 4 Tuan. Bobo! Sini, Bobo! Wah. Ayo sini. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, Tuan. Ternyata tempat ini sarangnya siluman dan demit. Itu yang menjelma menjadi tuan-tuan. Pasti kaum siluman itu, Tuan. Urusan lembut. Saya tahu pasti sekali itu, Tuan. Kalau kamu semuanya pergi, saya bisa mengusirnya. Tenang. Tenang. Jangan. Kok bisa? Oh, tentu saja. Itulah hebatnya Seliwa. Ya sudah, urus nasi liwat kamu. Nanti kosong. Cepat. Ayo, nanti kalau ada lagi, ayo. Jangan pegang-pegang. Takut, Tuan. Ayo. Tuh. Bongo, kok ikan asinnya habis ya? Habis. Beda. Kamu tahu kenapa saya suka menanam pohon kelapa? Ya, mungkin karena guru suka buahnya yang masih muda. Pohon kelapa, kalau sudah besar, banyak manfaatnya bagi manusia. Isi buahnya bisa dibuat santan, minyak, dan lain-lain. Daunnya bisa dibuat atap, keranjang, dan lain-lain. Batangnya bisa dibuat tiang rumah, dan lain-lain. Bahkan kuncup bunganya bisa dibuat nira.
Gula nira enak rasanya, bisa menambah tenaga. Hampir semuanya berguna bagi manusia. Kamu tahu, tanaman apa yang tidak punya manfaat bagi manusia? Pohon duri. Tidak berbuah, seluruh batang serta rantingnya penuh duri, yang sering mencelakai manusia maupun binatang. Saya tahu, guru sedang mencontohkan kebaikan dan kejahatan. Tapi, baik dan jahat hanya masalah dari mana kita memandang. Pendapat itu merupakan pembenaran dari kenyataan yang tidak benar. Bagaimanapun, kebenaran dan kejahatan punya ukuran nilai yang umum. Misalnya, seseorang mengambil barang orang lain. Secara umum, itu sebuah kejahatan. Bisa saja seseorang mencari pembenaran bahwa dia mencuri karena butuh makan. Dia tidak akan mencuri kalau dia tidak miskin. Itu yang akan kamu utarakan, bukan? Kita beda pendapat, guru. Bagi saya, kalau hati saya mengatakan baik, itulah kebaikan. Dan kalau hati saya mengatakan jahat, itulah kejahatan. Orang boleh mengatakan Prabu Malwapati itu orang baik. Tapi bagi orang yang biungnya pernah dilukai dan diusir dari perguruannya sendiri, maka dia jahat. Itu pendapatmu. Dan sepenuhnya, itu hakmu. Bagaimanapun, kebenaran sejati bukan milik sepasang mata dan segumpal hati. Dia milik berlaksa pasang mata dan berlaksa hati nurani. Siapa yang berani menentang pendapatku? Dia adalah musuhku. Dan aku tidak akan membiarkan musuhku berlenggang merencoki jalan kebenaranku. Wirat, kamu marah padaku? Pada gurumu? Kamu bukan guruku lagi, Bu Lingsir. Wirat, kamu Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Aku muak mendengar mulut orang tua itu. Semuci-suci. Wirat. Sabar, Wirat. Ya! Wirat! Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Biarkan luka itu. Aku ingin tahu sampai di mana pengaruh jahat 4 pendekar itu kepada anak ini.
Maafkan gurumu, Wirat. Aku telah kelepasan menahan pukulan. Kamu Wirat, tega kamu membunuh gurumu dengan ilmu terkutuk itu. Dia mencoba menghalangi cita-cita kita, Bibi. Jangan libatkan aku. Itu cita-citamu. Cita-cita dari para pendekar biadab itu. Bibi. Bibi. Aku tidak mau kenal kamu lagi. Kalau kamu tega membunuh gurumu dengan kekejaman seperti itu, suatu saat kamu pun akan membunuhku dengan kekejaman yang lebih dari yang kamu lakukan terhadap guru. Bibi. 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 Saya, Bibi. 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 Pergi kamu. Aku tidak mau kenal kamu lagi. Aku terpaksa melakukannya. Dia hampir membunuhku. Tidak. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu hanya pura-pura terluka. Kemudian secara pengecut, kamu serang orang yang mau menolongmu dengan ajian kejam itu. Tidak, Bi. Kita pisah, Wirat. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Tidak, Bi. Aku tidak bisa hidup tanpa Bibi. Jangan tinggalkan aku, Bi. Bibi! Bibi tidak mau lagi denganku. Pedang ini akan leherku. Dan aku akan tetap bahagia. Mati di depan orang yang sangat kucintai. Wirat, jangan kamu. Turunkan pedangmu. Wirat. Ayo katakan. Bibi tetap mencintaiku. Atau... Iya. Bibi tetap mencintaimu, Wirat. Ayo, turunkan pedangmu. Ayo, lepaskan. Bibi.
Saya tidak mampu melerai pertarungan itu. Sehingga Wirat lepas kendali. Bi, ayo kita pergi, Bi. Kita berhasil membunuh Empu Lingsir dengan ajian rengka gunung, Nyai. Tubuh Empu itu hancur. Empu Lingsir itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Pendekar tua itu memang sudah bosan hidup. Kemenangan Wirat itu sudah biasa. Dia sudah mampu menyerap semua sikap kita. Bahkan dia tega membunuh gurunya sendiri. Itulah yang luar biasa. Pendapatmu itu memang benar. Tapi itu semua tidak lepas dari bibitnya. Siapa yang tidak kenal dengan kebusukan Sudamani? Sahabatnya Kalawadana dia bunuh juga. Ibarat kata pepatah, kacang orang ninggalake lanjarane. Nah, iya benar. Kemana orang jompo itu sekarang? Dia saya usir. Diusir? Ya? Sebab kalau dia tetap ada di sini, Sudawira tidak akan mau jadi murid kita. Dia sangat membenci Sudamani. Sebab dulu ibunya telah menanamkan dendam yang sangat kepada lelaki jompo yang telah hingga melahirkan Sudawira. Sekarang harus ada yang memantau bagaimana Sudawirat memporak-porandakan Malapati. Ya, aku sendiri akan ke sana. Aku ingin melihat bagaimana wajah si Angling Dharma dalam keputusasaannya. Karena tidak mampu melawan kehebatan muridku Sudawira. Iya. Dia akan lebih menderita lagi dari yang pernah kulakukan. Bi, apa kita harus menunggu 40 hari lagi? Untuk sebuah penyesalan, 40 hari tidak ada artinya. Saya ingin menjumpai guru dalam mimpi untuk minta maaf. Siapa di sana? Mau ketemu Kiparon Wajah. Ada apa di sana? Hamba diutus mengantarkan surat ini, Ki.
Kamu boleh istirahat dulu. Nanti akan kukirimkan surat balasannya. Gelung, tolong antarkan tamu kita ke wisma tamu. Dan cukupi semua kebutuhannya. Baik, Guru. Mari. Mari. Bopo? Surat dari siapa, Bopo? Dari Padepokan Jagat Saksana. Undangan kepada murid-murid Gunung Kencana untuk mengikuti semacam jajakan nuragan yang diadakan setiap windu sekali. Biasanya diikuti oleh para pendekar-pendekar muda dari bermacam perguruan untuk mengukur ilmunya. Siapa yang akan dikirim, Bopo? Ada 3 orang murid yang tergolong utama. Tapi kalau Pria Mitra mau ikut, itu lebih bagus. Jadi tahu seberapa tinggi ilmu dari pendekar-pendekar dari perguruan lain. Kalau Bopo mengizinkan, saya ikut. Kan ada murid yang lain, Kakang. Pria Mitra juga ingin mengasah ilmunya, Padma. Saya ingin Kakang Pria Mitra selalu dekat dengan anakku, Pawana. Apa pertandingan itu memakan waktu berbulan-bulan, Bopo? Paling setengah sasi sudah selesai. Biasanya, pertandingan itu tidak sampai mencelakakan. Karena hanya mirip gladi biasa. Jangan nakal ya, Pawana. Kalau Kakang pergi, Pawana main dengan siapa? Kan ada kakeknya. Ada kamu juga. Iya, tapi kan tidak enak, Kang. Iya, tidak apa-apa. Hanya setengah sasi. Sudahlah, tidak apa-apa. Maaf, Kisana. Karena guru kami sudah meninggal, maka kami yang memutuskan sendiri. Kami akan datang ke Padepokan Kisanak. Terima kasih. Permisi. Tunggu, Bi. Apa perlu kita ikut acara seperti itu? Tidak ada buruknya. Kamu bisa menjajaki ilmu dari para peserta yang biasanya diikuti dari berbagai padepokan yang ada di bumi Jawa ini. Dulu padepokan Bopo saya pun pernah diundang. Apa untungnya buat kita? Ini bukan masalah untung rugi, Wirat. Kebiasaan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Dari sana, setiap padepokan bisa mengukur maju mundurnya pengajaran ilmu kanuragan mereka. Bi, bagaimana kalau semua pendekar dihabisi oleh salah seorang peserta? Apa maksudmu dengan dihabisi, Wirat? Dalam latih tanding itu, tidak boleh saling mencelakakan. Apalagi membunuh, Wirat. Saya tidak tertarik. Itu cuma mainan anak-anak. Aku ingin menjajal ilmu yang kumiliki saat ini. Tapi dengan caraku dan aturanku sendiri. Wirat, kalau begitu kamu bisa dikucilkan oleh seluruh perguruan yang ada di bumi Jawa ini. Bahkan salah-salah, kamu bisa dikeroyok oleh maha guru dari semua padepokan. Kang, jangan diri, Kang. Come on!
Yang petentengan itu pasti para pendekar peserta. Bagaimana, Kakang? Jangan ladeni tingkah laku mereka, Tantri. Kalau Seliwa datang, pasti acaranya lebih meriah. Kalau dia lewat utara, pasti dia lewat daerah ini. Sekarang kita kemana, Kang? Lebih baik sekarang kita cari penginapan. Ayo. Mudah-mudahan semua padepokan yang saya hubungi akan mengirimkan murid-murid utamanya. Mungkin jajak kanuragan kali ini akan sangat keras, Kakang. Banyak pendekar-pendekar muda yang ilmunya mungkin sudah di atas kita. Ya, saya dengar ada pendekar muda dari hutan Seribu Bunga yang mampu membecurangi para pendekar tua aliran hitam seperti Kilegawa. Bukan cuma dia, Bu Wika. Banyak pendekar muda yang punya ilmu kanuragan yang linui. Ini, hati-hati, ini. Ya. Bagus. Besok, sampean akan kaget. Tapi biasanya pendekar-pendekar muda yang sudah ke Sohor itu tidak mau lagi mengikuti jajak kanuragan seperti ini. Belum tentu, Nandaka. Belum tentu. Ini, hati-hati ya. Ya, ini. Mereka juga ingin menjajaki para pendekar muda yang bukan tidak mungkin suatu saat bisa menjadi musuh mereka. Mengerti? Iya, Kakang Bu. Kamu? Iya, Kakang. Tempat ini cocok untuk bermalam, Tuan. Tidak ada penghuninya. Oh, jadi di sini? Iya, Tuan. Ya sudah, Bongo, ikat kudanya. Baik, Tuan. Suliwa, kali ini kau takkan luput dari pembalasanku. Kamu tunggu di sini. Kita dibokong orang. Lolos. Saya takut ini jebakan. Tapi kelihatannya cuma satu orang, oh. Dan saya yakin ini orang yang pernah bertarung denganku dan masih menyimpan dendam. Dasar pengecut. Wah, itu pendekar kelas kambing, Tuan. Wong pendekar kok beraninya main bokong. Tuan tunggu. Kira-kira dia ngejar lagi enggak? Tidak mungkin. Ayo.
pendekar dan seluruh peserta gladi kanuragan. Sudah menjadi kebiasaan dari perguruan Jaga Saksana. Setiap satu windu mengadakan tanding kadikdayaan untuk mengasah dan mengukur para pendekar muda dalam mendalami ilmu kanuragan yang didapat dari perguruan masing-masing. Iya, aduh jagonya kapan? Iya, sudah bosan saya menunggu. Kanuragan ini bukan ajang pembunuhan. Artinya, hanya jurus kanuragan yang boleh digunakan. Pertandingan ini berlangsung secara bebas. Siapapun boleh maju beberapa kali sampai tidak ada lagi penantang. Maka pendekar terakhir yang berada di atas arena adalah pemenangnya. Silahkan. Oh ya, sebentar. Di kursi kehormatan kami perkenalkan Kinandaka dan Kipapaka. Serta Empu Wigar dan sesepuh kita, Empu Krodanala. Sini. Apa benar di sini desa Jaga Saksana? Bukan. Oh, Tuan mau ikut bertanding? Iya, Pak. Dari sini, terus belok kiri. Oh, ya sudah. Waktu menumpas pemberontakan Giriwara, dia membela para pemberontak. Suliwa menyerang dia dan Nila Saroya dengan ajian inti api. Nila Saroya tewas. Tapi ternyata dia masih hidup. Tuan, dari tadi banyak sekali pendekar melewati jalanan ini, Tuan.
Iya. Mungkin ada sesuatu di desa yang akan kita lewati. Kalau tidak salah, ada perguruan silat di daerah sekitar sini, Ngoh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke sana, Tuan? Siapa tahu di sana ada warung paling enak. Kamu tuh makan terus. Perut saja yang dipikir. Itu singkong sudah matang belum? Loh, singkong satu aja. Yuk. Pendekar ini menggunakan senjata beracun. Tangkap pengacau itu. Hei anak muda, aku yakin gurumu Paranoaja tahu aturan dalam gladi kanuragan ini. Kenapa menggunakan senjata beracun? Hah, apa bedanya? Pisau itu beracun atau tidak? Dalam kenyataan pertarungan, banyak sekali penjahat yang menggunakan senjata beracun. Bukankah gladi kanuragan ini untuk menciptakan pendekar yang linui? Yang juga bisa melawan senjata beracun? Omonganmu seperti benar, Kisana. Kami memang mempersiapkan para pendekar tangguh untuk melanglang jagat, termasuk menghadapi para pendekar dengan senjata beracun. Tapi dalam aturan tanding ini, melarang siapapun yang menggunakan senjata beracun, apalagi senjata rahasia. Apa alasannya, Tuan Guru? Kalau racun dan ajian sakti boleh digunakan, maka yang akan terjadi bukan semakin terkumpulnya pendekar-pendekar sakti untuk menumpas kejahatan di muka bumi, tapi malah menciptakan mayat-mayat calon pendekar. Itu urusan kalian. Urusanku adalah bagaimana memenangkan pertarungan ini. Cepat, Bi. Tunggu, Wira. Ayo, Bi. Tunggu. Jangan-jangan mereka sudah mulai, Bi. Masih terlalu pagi, Wira. Ayo, Bi. Paling-paling juga baru mulai. Ayolah, Bi.
Dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya hanya pendekar setingkat itu yang memilikinya. Siapa sebenarnya bocah itu? Siapa kamu? Dari perguruan mana? Aku sudah Wirat, tidak mewakili perguruan manapun. Kamu menggunakan ajian Dasendriya. Padahal dalam gladi kanuragan ini terlarang digunakan. Kamu murid Mahasura, ha? Mahasura? Mahasura dan semua muridnya adalah musuhku. Kamu juga menggunakan jurus tongkat Kangsa Dewa. Jangan banyak bicara orang tua. Aku siap menghadapi siapapun. Kalian telah menyiksa kakakku. Hah? Lancang kamu. Kamu tahu siapa aku? Siapapun kamu, aku tidak peduli. Kalau kamu menerima tantanganku, turun sini, lawan aku. Kurang ajar. Anak muda, tunjukkan kehebatanmu. Ayo. Hati-hati, Bu. Pemuda itu menggunakan ajian rengga gunung. Baca mantra Chandra Ditya Kembar membuat semua mata terbalik. Kembar bayang ragalku, kembar bayang kenyataan. Siapa memandang hati dan bimbang? Karena kembar bayangku adalah aku. Mantra saksa Om. Cepat bawa Aditya. Ajian Chandra Ditya Kembar tidak bisa terlalu lama. Cepat. Kurang ajar. Dia menggunakan sihir.
Santri, awasi jalanan. Saya takut anak itu akan mengejar kita kemari. Cepat. Bala, tolong pegang. Bongo, tolong carikan kayu kamijara yang banyak. Kalau tidak ada, usahakan sampai dapat. Sekalian sembunyikan kudanya. Ayo cepat. Ayo, lawan aku. Sudah, semua pendekar di sini sudah takluk padamu. Aku masih menyesal. Sudah. Suliwa, keluar kau. Sudah, Wira. Pengecut. Sudah. Paman, Wirata, kita harus segera mencari Suliwa. Ya, Paman. Kita punya dendam yang sama. Iya. Karena dia telah membunuh orang yang sama-sama kita cintai. Iya. Kakak. Bongo. Sudah, Tuan. Bawa kemari. Iya. Tuan, apa masih ada harapan bisa pulih kembali? Mudah-mudahan. Oh ya. Ya. Tolong carikan kain untuk membalut, Ngoh. Ya. Cepat. Kain? Iya, ayo cepetan. Iya. Pakai kain saya saja, Ngoh. Itu di dalam buntelan. Kirain kain saya bisa telanjang saya. Ayo cepetan sana. Iya. Yang tadi itu untuk merangsang pembentukan tulang, sementara batang kamijara untuk menahan pembengkakan, juga mengembalikan bentuk tulang. Teruskan minumnya. Bongo, sudah belum kainnya? Ini, Tuan. Kita menginap di gua saja, Tuan. Waktu saya mencari kamijara tadi, ada sebuah gua kecil di sana. Iya. Tapi Aditya harus ditandu. Oh. Dalam 1-2 hari ini, iya. Kakinya tidak boleh bergerak sama sekali. Saya semakin yakin bahwa anak itu pasti dijadikan murid oleh Durgandini. Karena yang memiliki Dasendria dan Aji Rengga Gunung adalah wanita jahat itu. Tapi jurus tongkat yang digunakan sangat saya kenal. Itu milik Kang Sadewa. Dalam pertarungan siang tadi, sesekali dia menggunakan jurus pamonyet yang dimiliki Kilkawa. Jangan-jangan pendekar-pendekar aliran hitam itu memang bersekutu untuk saling memberikan ilmu kepada pemuda itu. Dia mengaku sebagai putra Nila Saroya yang juga menguasai Aji Dasendria. Aditya, jangan.
Aduh.